Strategi efektif dalam mengelola ekuitas merek. Konten pertama, konsep dasar ekuitas merek. Kedua, strategi pengembangan ekuitas merek. Ketiga, evaluasi dan pemeliharaan ekuitas merek. Konsep dasar ekuitas merek. Definisi dan pentingnya ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk atau layanan oleh mereknya ini. Mencakup bagaimana konsumen mengenali, mengingat, serta merespon merek tersebut. Lalu pentingnya ekuitas merek bagi perusahaan. Ekuitas merek penting bagi perusahaan karena bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong loyalitas, serta memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga dan mengurangi biaya pemasaran. Dampak ekuitas merek terhadap konsumen. Ekuitas merek yang kuat dapat mempengaruhi persepsi dan pilihan konsumen, membantu mereka merasa yakin akan kualitas produk, dan memperkuat ikatan emosional dengan merek tersebut. Komponen utama ekuitas merek. Pertama, kesadaran merek. Kesadaran merek adalah sejauh mana konsumen mengenali dan mengingat suatu merek. Pentingnya kesadaran adalah membantu konsumen untuk memilih merek tertentu di antara banyak pilihan. Berikutnya, kedua, asosiasi merek. Asosiasi merek merujuk pada segala hal yang terhubung dalam pikiran konsumen mengenal suatu merek, seperti atribut, manfaat, dan sikap. Asosiasi yang positif dapat mendorong pembelian berulang. Lalu berikutnya, ketiga, loyalitas merek. Loyalitas merek adalah komitmen konsumen untuk membeli ulang sebuah merek atas dasar kepuasan dan preferensi yang kuat. Loyalitas merek yang tinggi mengurangi kerentanan terhadap persaingan harga. Keempat, persepsi kualitas merek. Dalam persepsi kualitas merek mengacu pada persepsi pelanggan terhadap kualitas keseluruhan produk atau layanan suatu merek dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kualitas yang tinggi memperkuat keyakinan konsumen dan meningkatkan ekuitas merek. Kedua, strategi pengembangan ekuitas merek. Pertama, membangun kesadaran merek. Dalam membangun kesadaran merek, perlu diadakannya kampanye iklan dan promosi. Pertama, menggunakan berbagai saluran media untuk menyampaikan pesan merek ke target audiens, meningkatkan pengetahuan dan daya ingat merek. Berikutnya, penggunaan media sosial. Memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk berinteraksi dengan konsumen dan memperluas jangkauan merek. Lalu mengelola dan memperkuat asosiasi merek. Identitas merek yang kuat menciptakan logo, slogan, dan elemen visual lain yang konsisten dan mudah diingat untuk meningkatkan pengelolaan merek. Berikutnya, positioning yang jelas. Menentukan posisi merek di pasar melalui diferensiasi dan segmentasi yang tepat, sehingga konsumen memahami keunggulan produk. Lalu pengembangan produk baru. Inovasi produk yang sesuai dengan nilai dan ekspektasi merek untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan ekuitas merek. Ketiga, evaluasi dan pemeliharaan ekuitas merek. Mengukur ekuitas merek. Pertama, dengan metode survei dan wawancara. Metode ini melibatkan pengumpulan data langsung dari konsumen melalui pertanyaan terstruktur untuk memahami persepsi dan penilaian mereka terhadap merek. Berikutnya, kedua,
penggunaan alat analitik. Alat analitik digunakan untuk mengevaluasi data besar terkait kinerja merek, seperti perilaku konsumen dan popularitas merek di media sosial. Berikutnya ketiga, analisis data penjualan dan laba. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap data penjualan dan profitabilitas untuk menilai dampak merek terhadap performa keuangan perusahaan. Strategi pemeliharaan ekuitas merek bisa dilihat dari kita untuk dapat menjaga kualitas produk, mengelola kepuasan pelanggan, respon terhadap umpan balik konsumen, juga adaptasi terhadap tren pasar. Di mana dalam menjaga kualitas produk adalah menjaga standar kualitas produk yang tinggi untuk memastikan konsumen mendapatkan nilai yang diharapkan dari merek. Lalu, mengelola kepuasan pelanggan melibatkan program yang bertujuan untuk memastikan konsumen merasa puas dengan produk atau layanan yang diberikan oleh merek. Berikutnya, respon terhadap umpan balik konsumen. Secara aktif mengevaluasi dan merespon umpan balik dari konsumen untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan pada produk atau layanan. Adaptasi terhadap tren pasar, menyesuaikan strategi merek dan produk sesuai dengan perubahan preferensi konsumen dan tren pasar untuk tetap relevan. Mengelola ekuitas pelanggan. Konten 1. Memahami ekuitas pelanggan. 2. Strategi meningkatkan ekuitas pelanggan. 3. Mengukur ekuitas pelanggan. 1. Memahami ekuitas pelanggan. Definisi ekuitas pelanggan. Pengertian umum. Ekuitas pelanggan adalah nilai total yang diberikan oleh pelanggan selama masa hubungan mereka dengan perusahaan. Ini mencakup nilai dari pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan setia. Indikator ekuitas pelanggan. Indikator ekuitas pelanggan termasuk nilai seumur hidup pelanggan, tingkat referensi, dan tingkat acuan dari pelanggan yang sudah ada. Indikator ini membantu menilai pengaruh pelanggan terhadap keuntungan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas pelanggan. Loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan mencerminkan keinginan pelanggan untuk terus membeli produk atau menggunakan jasa dari merek yang sama. Ini sangat penting untuk menjaga pendapatan stabil dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan juga ini termasuk faktor adalah ukuran seberapa baik produk atau jasa memenuhi harapan pelanggan. Tingkat kepuasan yang tinggi seringkali berkontribusi pada peningkatan referensi pelanggan dan menciptakan pengalaman positif secara keseluruhan. Faktor berikutnya adalah citra merek. Citra merek menggambarkan persepsi pelanggan terhadap merek, termasuk reputasi dan nilai-nilai yang diasosialisasikan dengan merek tersebut. Citra merek yang positif dapat meningkatkan ekuitas pelanggan dengan membuat pelanggan merasa lebih terhubung dan lebih terpercaya pada produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Strategi meningkatkan ekuitas pelanggan. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Program loyalitas. Program loyalitas bertujuan untuk memberikan penghargaan
penghargaan kepada pelanggan setia agar terus melakukan pembelian dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif melibatkan pencapaian informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pelanggan serta mendengarkan umpan balik mereka untuk membangun hubungan yang lebih baik. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 1. Meningkatkan kualitas layanan. Meningkatkan kualitas layanan dapat dilakukan dengan melatih staf, memperbaiki proses kerja, dan memastikan bahwa pelanggan merasa diutamakan dalam setiap interaksi. Respon cepat terhadap keluhan. Menanggapi keluhan dengan cepat dan efisien menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap pengalaman pelanggan dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 3. Menawarkan eksklusif. Memberikan penawaran eksklusif kepada pelanggan dapat meningkatkan kepuasan mereka dengan membuat mereka merasa istimewa dan dihargai oleh perusahaan. 3. Mengukur ekuitas pelanggan. Metode kuantitatif. Survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan melibatkan pengumpulan feedback dari pelanggan mengenai pengalaman mereka. Hal ini membantu memahami tingkat kepuasan dan area yang membutuhkan perbaikan. Analisis data transaksi. Analisis data transaksi mencakup pemeriksaan pola pembelian dan frekuensi transaksi pelanggan. Ini memberikan wawasan tentang kebiasaan belanja dan loyalitas pelanggan. Metode kualitatif. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara personal dengan pelanggan untuk mendapatkan pandangan mendalam mengenai pengalaman dan persepsi mereka terhadap produk atau layanan. Diskusi kelompok terfokus atau VGD. Diskusi kelompok terfokus mengumpulkan sekelompok pelanggan untuk berdiskusi tentang pengalaman mereka. Ini membantu menangkap dinamika kelompok dan berbagai perspektif. Observasi langsung. Observasi langsung melibatkan pengamatan perilaku pelanggan di lingkungan alami mereka. Metode ini memberikan wawasan yang lebih akuentatif